Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amelia Rahmi, kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang gempa Jepang berkekuatan 7,3 magnitudo disebut gempa susulan dari tahun 2011. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian praktik Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nurhikmat. Gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo mengguncang wilayah timur Jepang pada Sabtu 13 Februari 2021 sekitar tengah malam. Pusat gempa berada di kedalaman 55 km lepas pantai prefektur Fukushima. Melansir The Mainichi, Minggu 14 Februari 2021, pakar gempa bumi menyebut bahwa gempa yang baru saja terjadi merupakan gempa susulan dari gempa besar tahun 2011. Japan Meteorological Agency atau JMA juga meyakini bahwa gempa bumi yang terjadi pukul 23.07 waktu setempat merupakan gempa susulan dari gempa dahsyat satu dekade yang lalu. Menurut JMA, gempa yang baru saja terjadi merupakan yang terbesar setelah gempa pada tahun 2011. Stasiun TV Nasional Jepang NHK melaporkan gempa berkekuatan 7,3 magnitudo yang terjadi pada Sabtu tengah malam mengakibatkan sekitar 100 orang luka-luka. Sebagian besar korban terluka karena terkilir akibat jatuh dari tangga dan tergores pecahan kaca. Meski demikian, sejauh ini tidak ada laporan korban luka berat atau meninggal dunia. Sementara itu, rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan rak-rak buku dan barang-barang lainnya berjatuhan ke lantai akibat kuatnya gempa. Botol-botol minuman alkohol di sebuah toko di Fukushima juga berjatuhan dan beberapa pecah berantakan. Atap stasiun kereta api di Fukushima juga berjatuhan dan beberapa pecah berantakan. Atap stasiun kereta api di Fukushima juga dilaporkan mengalami kebocoran, sehingga menyebabkan air menggenangi lantai stasiun. Tidak hanya itu, sejumlah foto juga memperlihatkan kondisi jalan dan bangunan di Fukushima yang luluh lantah akibat gempa terbesar setelah gempa dahsyat tahun 2011 ini. Gempa bumi membuat kita kembali sadar bahwa bencana alam bisa datang kapan saja. Gempa bumi tidak bisa dicegah, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar tidak panik dan tetap selamat ketika gempa bumi terjadi. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi terjadinya gempa bumi? Dirangkum dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi terjadi. 1. Kenali apa yang disebut gempa bumi. 2. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja. 3. Persiapan rutin di tempat tinggal dan kerja. Seperti simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah dan hindari benda yang mudah jatuh. 4. Penyebab celaka yang paling banyak saat gempa bumi adalah kejatuhan material. 5. Persiapan obat sesuai kebutuhan. 1. Jika berada di dalam bangunan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan atau keluar dari bangunan. 2. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan sekitar Anda dan perhatikan tempat berpijak. 3. Jika sedang mengendarai mobil, keluar lalu turun dan menjauhi mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. 4. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. 5. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. 1. Jika berada di dalam bangunan, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, dan gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka dan lakukan P3K. Telepon atau minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada diri Anda atau sekitar Anda. 2. Periksa lingkungan sekitar Anda. Periksa apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas. 3. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa untuk mengantisipasi gempa susulan. 4. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa untuk mengantisipasi gempa susulan. 5. Mendengarkan informasi. 6. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. 7.
Jangan panik dan jangan lupa berdoa demi keamanan dan keselamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.